Habib Rizik membela negaranya, salah atau tidak? Nggak ada yang salah, dia nggak korupsi. Saya tidak melihat ya ada nuansa anti Pancasila ya dari imam besar kita. Ya. Apalagi saya juga banyak berinteraksi dengan rekan-rekan FPI, justru mereka saya lihat paling depan dalam mengamalkan Pancasila. Sebetulnya melemahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah karena memang ada pemerintahan baru. Istana berubah fungsi oleh Abdurrahman Lubis. Pernah wartawan istana. Kepung istana, sarang koruptor. Front Pembela Islam FPI gerah lagi melihat perubahan mencolok wajah istana. Kalau dulu istana layaknya rumah rakyat, tempat berjumpa bapak dan anak. Penulis yang tinggal di Chicago, Cikini Kalipasir, Gondang Dia, sekitar Menteng, sangat merasakan keagrapan itu. Pagi-pagi sudah keliling istana cendana kediaman Pak Harto. Lalu balik lagi ke Taman Ismail Marzuki atau TIM. Antara menteri yang sering menghadap Pak Harto dan paling akrab dengan wartawan, Pak Suhardomo atau Pangkop Kantip. Pak Bustanil Arifin, Kepala Bulog sahabatku Tarman Azam, yang Pemret Harian Terbit dan Ketua PWI Pusat yang sama meliput di istana hampir setiap hari mendapatkan gagasan segar dari para petinggi negara. Waktu saya menikah, Tarman Azam, almarhum rahimahullah, sempat hadir dan mengucapkan selamat serta memberi kado khusus. Kami, wartawan istana, seperti satu keluarga besar di rumah rakyat. Demikian juga ketika kami meliput di DPR atau MPR 6 tahun, Mabes Polri 4 tahun, Hankam bersama Jenderal Faisal Tanjung, suasana kekeluargaan sangat terbina. Kali ini, Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Islam FPI mengajak masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, lebih khusus lagi pimpinan pesantren dan santrinya untuk mengepung kawasan Istana Presiden. Mengepung? Ada apa rupanya di istana? Sampai-sampai ada pernyataan-pernyataan bombastis dan mengejutkan. FPI berseru, ayo hadiri, ayo ajak santri dan jamaah, ayo ajak kerabat dan sahabat, ayo segenap rakyat dan bangsa, ayo ajak semua masyarakat. Banyak wartawan yang meliput, yang aktif membuat artikel. Kenapa kepung istana dan apa iya ada sarang koruptor? Begitu mengerikankah perubahan rumah rakyat harus menjadi sarang koruptor? Bagaimana jadinya seandainya teriakan FPI itu benar? Itulah ajakan dan seruan yang diviralkan FPI bersama PA 212 dan GNPF Ulama sejak 3 pekan terakhir. Puncaknya, 21 Februari 2020. FPI mengajak seluruh elemen termasuk kaum milenial agar berdemo. Kawasan Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Kepresidenan, Kantor Presiden dan Kantor Wakil Presiden, Kantor Sekretariat Negara. Diawali ajakan sholat Jumat di masjid-masjid sekitar istana, patung kuda juga menjadi tumpukan aksi mereka. FPI mengepung istana yang dianggap sarang koruptor. Kejahatan korupsi diduga melibatkan istana. Ada dugaan beberapa orang istana mengetahui itu, namun membiarkannya. Dilukiskan, sudah menggurita. Istana seolah bungkam. 16 kejahatan di lingkungan istana itu disinyalir FPI seperti Jiwasraya Gate, Pertamina Gate, Pelindo Gate, Migas Gate, BPJS Gate, PTPN Gate, KPU Gate, Inalum Gate, Buku Merah Gate, Bumi Putra, Garuda, Asabri, Impor, BUMN, PUPR dan KPK Gate, isi hutang Gate. Mengapa FPI mengerang seperti merasakan langsung sakitnya rakyat? Duh, ini kejahatan istana. Memelihara 16 kejahatan korupsi dan lainnya. FPI kali ini lebih berang atas kasus-kasus kejahatan terhadap keuangan negara. Maka FPI langsung tunjuk hidung istana, rumah rakyat, yang berubah menjadi sarang penyamun. Di situ, Presiden Joko Widodo berkantor.
Istana Pelindung Koruptor. Menurut pengunjuk rasa, masyarakat sudah tahu banyak tentang kasus korupsi yang berlindung di pagar tembok yang sekitarnya kini dipasang kawat berduri untuk halangi rakyat pengunjuk rasa. Oh, istana. Rakyat sudah tahu. Di sini terlibat korupsi maupun kejahatan terhadap keuangan negara. Jiwasraya diduga merugikan negara 13,7 triliun. Ada Hari Prasetyo. Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya itu sempat enak-enak menjadi tenaga ahli di kantor staf presiden di bawah kendali Muldoko, notaben kepercayaan Joko Widodo. Rakyat juga menangis mendengar kasus buku merah atau map merah dihilangkan 2 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dari kepolisian dalam kasus impor. Kok? Karena dalam buku merah ada catatan-catatan aliran dana dari pelaku korupsi yang sudah divonis. Salah satu aliran dana itu ditulis Tito Karnavian. Diduga terima angpau saat menjadi Kapolda Metro Jaya. Kini Tito Menteri Dalam Negeri yang selangkah kakinya di istana. 16 kasus kejahatan istana tentu tak hanya kental korupsi, tapi tersebar parfum aroma kolusi dan nepotisme. Riswiah dan pungutan liar alias pungli, ya sudah membudaya. Disinyalir, persekongkolan sebagai pupuk kejahatan tercium aromanya di 16 megagate. Dalam hal impor gate, gerombolan jahat antara pengusaha dan pejabat hingga level menteri. Kata cantiknya, kolusi antara pengusaha dan pejabat. Tempo edisi 10-16 Februari misalnya, menulis kasus impor bawang putih sudah melibatkan sindikat amat keras. Teramat rapi antara pengusaha, pejabat nakal. Jejak suapnya pun sampai ke level menteri. Impor sebagai jenis usaha yang sangat menguntungkan, apalagi impor langsung bersentuhan dengan kebutuhan strategis dengan masyarakat, seperti impor bawang putih. Akan tetapi, untuk menjadi importir barang tertentu seperti bawang putih, garam, misalnya dibutuhkan keahlian khusus, terutama dalam melobi aparat birokrasi, selain tentu diperlukan modal usaha yang besar. Keahlian khusus itu penting terutama menempatkan orang-orang yang pintar menyogok di lapangan maupun di gedung kementerian. Relasi di lapangan sangat penting, mulai dari pelabuhan laut dan bandar udara. Di pelabuhan laut dan udara ini, importir harus mengeluarkan upeti alias suap kepada aparat, terutama aparatur bea dan cukai. Upeti bentuknya macam-macam, tidak harus bayar langsung. Bisa dalam bentuk pemberian pundi-pundi saat menjelang Natal, Tahun Baru, Hari Raya atau ulang tahun pejabat atau aparatur birokrasi. Boleh jadi dengan dalil biaya hari jadi kementerian dan sebagainya. Pokoknya Indonesia paling lihai urusan suap menyuap, sogok menyogok, memuluskan bisnis. Kali ini, FPI bekerja sama dengan Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama pun tampak mesra. Menyatu dengan masyarakat berdemo hari Jumat 21 Februari 2020. Mereka gerah karena ada pelaku korupsi yang sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka. Siapa lagi kalau bukan Harun Masiku masih belum ditangkap? Ada yang melindungi? Kalau tidak, kenapa dibiarkan lengang kangkung? Karena Harun Masiku calon anggota DPR RI dari PDIP. Sepak terjangnya leluasa, lebih luas dari istana kepresidenan. Tembok pelindungnya amat tinggi sehingga membuat gamang. Sebagaimana sinyalmen, Kapustanas TNI sangat beresiko menanggung dosa besar sejarah hidup bangsa. Pribumi bangsa Indonesia akan hidup makin terhina akibat kebodohan oknum-oknum penguasa, seakan mereka tak takut kalau mati sebelum taubat pasti masuk neraka. Sinyalemen Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Nasional Iskandar Syah Siregar. Saat ini Indonesia dalam keadaan sangat jauh dari cita-cita berbangsa dan bernegara. Jurang kaya miskin makin menganga. Si miskin tak berdaya memperbarui nasibnya hingga terusir dari tanah kelahirannya. Kekerasan fisik dan brutalitas yang terjadi dalam interaksi dan komunikasi antar warga dan carut-marut dunia politik yang menunjukkan perilaku menjijikkan para pemainnya merupakan gejala dan tanda-tanda kehancuran bangsa Indonesia. Sepanjang hidup, saya dan dari tinjauan referensi sejarah yang saya pelajari dan pahami, saya duga saat ini adalah kondisi terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia, saat di mana terjajahnya bangsa Indonesia tanpa perlawanan dapat berujung pada perbudakan dan genosida kultur seperti yang terjadi pada bangsa pribumi di Singapura, Australia, atau Afrika. Begitulah dikatakan Iskandar pada kantor berita nasional.com. Belum lagi, malpraktek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan tuntunan Pancasila sebagai teknologi kehidupan adalah penyelesaian
dan penyebab primer dari semua gejala buruk di atas. Tapi yang lebih penting dari semua hal tersebut adalah bagaimana bangsa ini merespon keadaannya semakin jauh dari ideal ini. Sekarang atau tidak sama sekali. Sudah saatnya bangsa ini bangkit dan memperbaiki nasibnya sendiri. Jangan terlena dengan hembusan bius hedonisme, apatisme, atau rasa takut. Ingat, harganya adalah masa depan anak cucu kita nanti. Seperti bangsa Melayu di Singapura yang sekarang diperlakukan seperti budak oleh imigran Cina yang kini menguasai tanah air Melayu tersebut. Demikian dikatakan Iskandar, pria yang pernah menjadi dosen staf pengajar di Lomonosov Moscow State University, Rusia, dan Guangxi University for Nationalities China ini. Dalam keadaan dan kondisi rakyat Indonesia yang terus semakin terinjak, hingga mulai kehabisan energi, untuk sekedar bertahan ini, Iskandar Shah dengan tegas menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia TNI harus keluar dari barak dan mengambil peran untuk membebaskan penyiksaan terhadap rakyat Indonesia dan menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. TNI harus menjalankan Sumpah Sabta Marga yang dianutnya. Buktikan bahwa benar adanya TNI bersama rakyat. Selamatkan bangsa ini. Kembalilah pada fitrah dan kodrat terciptanya TNI. TNI adalah abdi rakyat. Jangan sampai sejarah mencatat diamnya TNI sebagai dosa besar dalam rangkaian sistematis hancur dan punahnya bangsa Indonesia. Inilah resiko, beban dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh TNI sebagai penanggung jawab utama penjaga matra pertahanan dan penyelamatan NKRI. Penulis, pemerhati keislaman.